Indonesia memiliki banyak kekayaan yang kita temui. Di antaranya adalah pesona keindahan alam dan juga kekayaan suku dan adat budaya yang beragam. Sumatera Utara, khususnya daerah Tapanuli yang dihuni oleh suku Batak, banyak kita jumpai ritual-ritual adat yang harus dilakukan, mulai dari adat kelahiran, adat pernikahan, adat kematian dan lainnya. Di daerah Batak Toba, ada satu ritual adat yang paling tinggi, yaitu Mangokal Holi, yang diyakini sebagai upaya untuk mendapatkan berkah yang melimpah, keturunan, panjang umur serta rejeki. Mangokal Holi adalah suatu ritual adat Batak Toba, di mana diadakan membongkar kembali tulang belulang para leluhur yang sebelumnya dikubur secara terpisah, dikumpulkan, dan ditempatkan kembali di suatu tempat, tepatnya di sebuah tugu. Adapun prosesi penggalian tulang belulang para leluhur ini sampai dikubur kembali dalam tugu, biasanya memerlukan waktu berhari-hari serta dana yang dibutuhkan untuk adat ini sangatlah besar. Dahulu, dalam prosesi adat Mangokal Holi ada satu ritual yang sekarang tidak dilakukan lagi atau dihilangkan karena terbentur dengan keagamaan, yaitu ritual Patortoron Bejan, atau membuat bejan menari. Bejan dalam masyarakat Toba adalah sebuah patung yang dibuat sedemikian rupa mirip manusia, dan kepalanya dibuat dari kepala orang yang meninggal. Ritual ini biasanya dilakukan sesudah Mangokal Holi dan sebelum dimasukkan kembali ke dalam tugu. Biasanya yang melakukan ritual menari dengan bejan ini adalah orang kaya atau yang terpandang di sebuah kampung. Tujuan ritual ini adalah untuk memanggil kembali roh dari orang yang sudah meninggal agar memberi berkat kepada keluarganya. Ritual menari dengan bejan ini dihapuskan oleh Zending karena dianggap melanggar aturan gereja. Berikut keterangan dari Guru Sojuangon, Datu atau dukun dari negeri Sihotang mengenai Patortoron Bejan sekitar tahun 1936. Bejan dalam bahasa Batak Toba adalah patung dalam bahasa Melayu. Biasanya bejan dipakai minimal selama 3 hari dan maksimal sampai 7 hari. Nama dari bejan ini dibuat sesuai dengan nama orang yang digali tersebut, karena kepala dari bejan ini dibuat dari kepala atau tengkorak dari orang yang meninggal tersebut. Tapi bila saat penggalian jenazah tengkoraknya tidak ada lagi atau sudah menjadi tanah, maka kepala bejan tersebut boleh diganti dengan ukiran kepala yang terbuat dari kayu. Bila pada saat penggalian tengkoraknya masih ada, maka pada saat ditemukan atau diambil dari makam, tengkorak itu harus dicuci bersih. Kemudian tengkorak itu dibasuh dengan air jeruk purut dan air sirih, supaya tengkorak itu menjadi suatu benda yang khusus dan merah. Kemudian tengkorak itu dimasukkan ke dalam pinggan atau piring yang besar. Kemudian dibuatlah bejan dari kayu kemiri. Pada saat pembuatan kerangka bejan, harus diadakan ritual khusus dan diadakan pemotongan seekor babi, seekor ayam, seekor ikan, sagu, nangka, ubi, kacang, timun dan makanan yang biasa dimakan. Semuanya dimasukkan dalam sebuah pinggan atau piring yang besar. Kemudian diadakan ritual doa, inilah makananmu yang telah engkau makan di waktu engkau masih hidup, dan janganlah ganggu kami pada saat membuat bejanmu ini. Setelah bejan selesai dikerjakan dan siap untuk digunakan, orang yang pertama sekali yang boleh menggunakan bejan ini adalah kepala tukang atau datu.
Kemudian setelah itu boleh dipakai orang lain yang tahu ritual menari dengan bejan. Lamanya ritual Pator Torhon Bejan ini dengan musik gondang minimal 3 hari dan maksimalnya tergantung kesiapan dana keluarga. Sebab setiap 1 hari Pator Torhon Bejan ini harus memotong 1 ekor kerbau atau lembu, yang sebelumnya kerbau atau lembu itu harus dikelilingi bejan terlebih dahulu sebelum dipotong. Setelah itu bejan menari kembali untuk mengelilingi rumah di mana dia tinggal dulu semasa hidupnya. Dan semua barang-barangnya semasa hidupnya dikeluarkan untuk dipegangi bejan itu satu persatu. Setelah selesai memegangi barang-barangnya, kemudian bejan diarahkan ke depan pintu rumah untuk mengintip isi dalam rumah di mana ia tinggal semasa hidupnya. Dan bejan itu tidak boleh masuk ke dalam rumah sebab itu dilarang adat. Setelah semua prosesi ini selesai, bejan dikembalikan ke pangkuan si pembuat bejan. Kemudian si pembuat bejan itu mengambil emasnya. Dahinya digores dengan pisau dengan simbol silang. Kemudian kedua bola matanya dicongkel, kedua telinganya dipotong dan dimasukkan ke dalam pinggan atau piring besar. Kemudian tengkoraknya dipisahkan dari bejan dan dimasukkan ke dalam tempatnya berupa bakul dan dikembalikan kepada keluarganya untuk ritual penguburan kembali. Lalu dipilih 3 orang yang hadir untuk membuang badan atau kerangka bejan itu ke sungai, diikuti seluruh yang hadir dalam prosesi itu sambil meludah 7 kali. Demikianlah prosesi ritual bejan yang sakral bagi orang Batak pada zaman dahulu. Bila ada yang kurang mohon maaf sebelumnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.